Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Sokip dan teman-teman semuanya. Di sini kami dari kelompok 5 akan presentasikan hasil diskusi kami mengenai teori belajar humanis. Sebelumnya saya akan membacakan anggota dari kelompok kami, yaitu yang pertama Luki Hamada, yang kedua Reza Nanda Fadila, dan yang ketiga saya Lutfiana Alfarido. Sebelum menuju ulasannya, saya akan membacakan 3 bahasan utama. Yang pertama mengenai konsep dasar teori belajar humanis, yang kedua tokoh dan konsepnya tentang teori humanis, dan yang ketiga mengenai implikasi dan aplikasi teori humanis dalam pembelajaran. Untuk mempersingkat waktu, langsung saja kita menuju ke pembahasan yang pertama. Baik, di sini saya Reza Nanda Fadila akan mempresentasikan terkait dengan konsep dasar teori belajar humanistik. Psikologi humanistik di bawah kepemimpinan Abraham Maslow pada awal tahun 1960-an. Konsep humanistik ini mengajarkan manusia untuk memiliki rasa kemanusiaan yang tinggi dan mendalam seperti menghilangkan sifat-sifat egois, otoriter dan individualis, tidak semena-mena memaksakan lawan untuk memahami dan juga menerima apapun yang kita ucapkan atau pendapat kita. Di dalam banyak terminologi manusia, humanis ini didasarkan pada pengamatan yang mendasar. Walaupun kita tahu kita semua berbeda, kita tidak dapat menyamakan diri kita dengan orang lain. Keunikan kita tersebut merupakan diri kita sendiri yang merupakan konsep paling utama di dalam psikologi humanistik. Elin dan Meriam mengatakan bahwa setiap individu mempunyai kemampuan personal untuk memilih dan menentukan aktivitas kehidupannya sendiri. Prinsip-prinsip humanis ini menekankan pada pentingnya kehidupan individual pada manusia. Terdapat 7 asumsi teori, yaitu yang pertama, setiap manusia dilahirkan sebagai pribadi yang baik. Yang kedua, setiap individu itu bebas, tetapi juga harus taat pada aturannya. Yang ketiga, setiap individu itu mempunyai potensi untuk berkembang tanpa adanya batasan. Seperti poin yang kedua tadi, yaitu bebas. Yang keempat yaitu self-concept atau pandangan dan sikap individu terhadap diri sendiri yang mempunyai peran penting di dalam pertumbuhan dan perkembangannya. Jadi kita mempunyai tanggung jawab nih atas apa yang akan kita lakukan pada diri kita sendiri. Yang kelima yaitu setiap individu mempunyai kemampuan untuk mengaktualisasi diri. Maksudnya, kita dapat memanfaatkan berbagai potensi pada diri kita untuk mencapai suatu tujuan di dalam hidup kita nanti. Yang keenam yaitu masing-masing individu dapat mendefinisikan sebuah realitas. Dan yang terakhir yaitu setiap individu mempunyai tanggung jawab untuk dirinya dan orang lain. Maksudnya kita harus saling, antara satu manusia dengan manusia lain itu harus saling menghargai. Poin selanjutnya yaitu teori humanistik diterapkan dalam pembelajaran dan menekankan kognitif dan mempengaruhi proses. Teori humanistik ini membahas kemampuan dan potensi orang-orang saat mereka memilih dan mencari kontrol atas hidup mereka. Tujuan belajar dari teori humanistik ini adalah memanusiakan manusia agar mampu mengaktualisasi diri dalam hidup dan penghidupannya. Menurut teori humanistik ini, belajar dianggap berhasil jika siswa mampu memahami dirinya dan lingkungannya. Selanjutnya yaitu teori humanistik cenderung bersifat elektik. Maksudnya, teori ini dapat memanfaatkan teori apa saja asal tujuannya tercapai. Problem solving atau penyelesaian masalah merupakan keterampilan berpikir untuk memecahkan masalah yang pelik atau yang
susah untuk dipecahkan. Metode yang diterapkan merupakan metode ilmiah yang berarti berpikir secara sistematik, logis, teratur, dan lebih teliti. Selanjutnya yaitu teori belajar humanistik menganggap bahwa keberhasilan belajar terjadi jika peserta didik memahami lingkungannya dan dirinya sendiri. Karena apabila kita dapat mengetahui apa yang kita inginkan, hal itu akan memudahkan kita untuk dapat memahami apa yang kita mau. Materi selanjutnya yaitu prinsip belajar humanistik. Terdapat 8 prinsip belajar humanistik, yaitu yang pertama, manusia mempunyai cara belajar yang alami. Maksudnya, kita semua akan mempunyai cara belajar yang berbeda, yang akan membuat kita dengan mudah memahami materi yang telah disampaikan, atau dengan merumuskan tujuan belajar dengan jelas. Yang kedua yaitu belajar terjadi secara signifikan jika materi pelajaran dirasakan mempunyai relevansi dengan maksud tertentu. Mungkin di sini maksudnya suatu materi akan mudah dipahami jika materi tersebut diberikan contoh yang nyata, yang benar-benar terjadi di lingkungan sekitarnya, sehingga membuat peserta didik dapat membayangkannya. Gitu. Yang ketiga, belajar menyangkut perubahan dalam persepsi mengenali diri peserta didik. Maksudnya, peserta didik mengembangkan kesanggupan peserta didik untuk belajar atas inisiatifnya sendiri, yaitu berarti tanpa suatu paksaan dari orang lain, benar-benar dari dirinya sendiri. Yang keempat yaitu belajar yang bermakna diperoleh jika peserta didik mampu melakukannya, yang berarti peserta didik di sini benar-benar paham tentang materi tersebut. Yang kelima, belajar akan berjalan lancar jika peserta didik dilibatkan dalam proses belajar. Maksudnya di sini guru memberikan kesempatan peserta didik untuk mengemukakan pendapatnya, memberikan kesempatan. Selanjutnya yaitu belajar dengan melibatkan peserta didik akan menimbulkan hasil yang mendalam. Nah, setelah berani mengemukakan pendapat tersebut, peserta didik akan memahami apa yang diharapkan nantinya. Gitu. Yang selanjutnya, kepercayaan pada diri peserta didik ditumbuhkan dengan membiasakan untuk mawas diri, yaitu memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk maju sesuai dengan kecepatannya, yaitu disi-disian lah, berebutan. Nah, yang terakhir yaitu belajar sosial adalah belajar mengenai proses belajar. Maksudnya belajar sosial di sini adalah kita melihat dari orang-orang di sekitar atau mengamati yang muncul sebagai fungsi dari pengamatan, penguasaan, dan peniruan terhadap perilaku orang lain. Teori humanistik beranggapan bahwa teori belajar apapun dapat dimanfaatkan asal tujuannya untuk mencapai aktualisasi diri dan pemahaman pada dirinya, serta realisasi diri orang yang belajar secara optimal. Teori ini cenderung bersifat eklektik, yaitu memanfaatkan metode dan teknik belajar apa saja asal tujuan belajar ini dapat tercapai. Biasanya proses belajar dibuat menyenangkan dan bermakna bagi peserta didik agar memudahkan peserta didik itu mampu memahami apa yang diharapkan oleh gurunya. Kira-kira seperti itu. Semoga dapat dipahami. Terima kasih. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya.
Saya Luki Hamada akan menyampaikan materi mengenai tokoh dan konsepnya tentang teori belajar humanis. Di sini saya akan menyampaikan 8 tokoh teori belajar humanis. Tokoh yang pertama adalah Arthur Combs. Dalam belajar, Combs menekankan pada konsep kebermaknaan atau meaning. Jadi, individu akan belajar jika menurut individu belajar tersebut memiliki arti. Kemudian, menurut Combs, dalam Sumanto tahun 2006, guru tidak bisa memaksakan materi yang tidak disukai atau tidak relevan dengan kehidupan siswa. Misalnya, anak yang tidak bisa pelajaran sejarah atau matematika bukan berarti anak tersebut bodoh, tetapi karena anak tersebut terpaksa dan enggan untuk belajar matematika dan sejarah. Selain itu, menurut mereka tidak ada alasan penting untuk mempelajari kedua mata pelajaran tersebut. Combs juga menambahkan, sebenarnya perilaku buruk merupakan ketidakmampuan seseorang dalam melakukan sesuatu yang tidak memberikan kepuasan bagi dirinya. Misalnya, seorang anak yang bolos dalam pelajaran matematika. Karena anak tersebut tidak mampu dalam belajar matematika. Dan menurutnya, pelajaran matematika itu tidak memberikan kepuasan bagi dirinya. Selain itu, Combs juga menambahkan jika menjadi seorang guru itu harus memahami perilaku siswa dengan cara mencoba memahami dunia persepsi siswa. Kemudian, guru jika ingin merubah perilaku siswa, guru juga harus merubah keyakinan dan juga pandangannya. Tokoh yang kedua adalah Abraham Maslow. Teori Maslow didasarkan pada asumsi jika dalam diri individu memiliki dua hal, yaitu suatu usaha positif untuk berkembang dan kekuatan untuk menolak atau melawan perkembangan itu. Maslow berpendapat jika manusia memiliki hierarki kebutuhan, di mana kebutuhan yang paling dasar harus terpenuhi dahulu sebelum memenuhi kebutuhan di atasnya. Kebutuhan tersebut meliputi dari yang paling dasar adalah kebutuhan fisiologis seperti makan dan minum. Kemudian tingkat atasnya adalah kebutuhan akan rasa aman. Kemudian atasnya lagi kebutuhan akan cinta dan kasih sayang. Kebutuhan atasnya lagi harga diri. Dan atasnya lagi adalah aktualisasi diri. Teori belajar mengajar Maslow seperti jika guru menemukan kesulitan dalam memahami mengapa ada beberapa siswa yang tidak mengerjakan pekerjaan rumah, mengapa siswa tidak tenang saat pelajaran, atau mengapa siswa tidak memiliki motivasi untuk belajar. Menurut Maslow, kesemua kesulitan itu tidak dapat menyalahkan siswa secara langsung, karena mungkin barangkali kebutuhan siswa di bawah kebutuhan untuk tahu dan mengerti itu belum terpenuhi. Seperti sebelum berangkat sekolah, mungkin siswa belum sarapan, atau mungkin malamnya tidak tidur nyenyak, atau mereka memiliki masalah dalam keluarga, sehingga menyebabkan mereka merasa cemas, takut, dan lain-lain. Dan itu akan berpengaruh kepada proses belajarnya di sekolah. Menurut Maslow, yang penting diperhatikan adalah jika seseorang yang belajar harus memiliki motivasi untuk belajar, khususnya adalah motivasi intrinsik. Tokoh yang ketiga adalah Carl Rogers.
Rogers mengemukakan ada dua tipe belajar, yaitu kognitif atau kebermaknaan dan experiential atau pengalaman atau signifikasi. Kognitif atau kebermaknaan yaitu setiap individu memaknai segala sesuatu itu sebagai sebuah proses. Sedangkan experiential adalah menunjuk kepada pemenuhan kebutuhan dan keinginan siswa. Kualitas belajar experiential learning mencakup keterlibatan siswa secara personal, berinisiatif, evaluasi oleh siswa sendiri, dan adanya efek yang membekas kepadanya. Rogers mengemukakan beberapa prinsip belajar humanistik yang penting, yaitu sebagai berikut. Yang pertama adalah keinginan untuk belajar atau the desire to learn. Keingintahuan anak yang sudah ada dan sudah melekat atau sudah menjadi sifatnya untuk belajar merupakan asumsi dasar yang paling penting dalam dunia pendidikan humanistik. Anak diberikan kebebasan dan tidak dihalangi untuk memuaskan keingintahuan mereka dan untuk menemukan diri mereka sendiri serta mengikuti apa yang mereka minati. Yang kedua adalah belajar secara signifikan atau significant learning. Hal tersebut terjadi jika belajar dirasa relevan dengan kebutuhan dan tujuan siswa. Rogers berpandangan jika belajar terkait dengan dua hal, yaitu perolehan informasi baru dan sesuai dengan selera siswa. Jika belajar dengan baik dan tepat, maka humanis menganggap ini adalah belajar yang signifikan. Yang ketiga adalah belajar tanpa ancaman atau learning without threat. Belajar yang baik adalah belajar yang memperoleh dan menguasai lingkungan yang bebas dari ancaman. Proses belajar dapat dipertinggi ketika siswa sudah dapat menguji kemampuan mereka, mencoba pengalaman baru, dan juga bahkan membuat kesalahan tanpa sakit hati karena kritik dan celaan dari orang lain. Yang keempat adalah belajar atas inisiatif sendiri atau self-initiated learning. Hal tersebut merupakan cara yang dapat memberikan motivasi yang tinggi dan memberikan hasil yang mendalam. Belajar atas inisiatif sendiri juga dapat mengajarkan siswa untuk belajar mandiri dan percaya diri. Selain itu, belajar atas inisiatif sendiri juga akan menyebabkan siswa memiliki kesempatan untuk membuat pertimbangan, pemilihan, dan penilaian. Yang kelima adalah belajar dan berubah atau learning and change. Pengetahuan berada dalam keadaan yang terus berubah secara konstan. Jadi, yang dibutuhkan sekarang menurut Rogers adalah individu yang mampu belajar dalam lingkungan yang berubah-ubah. Tokoh yang keempat adalah David A. Kolb. Menurut Kolb, teori belajar dapat dibagi menjadi 4 tahap. Yang pertama adalah pengalaman konkret. Yang kedua adalah pengamatan kreatif dan reflektif. Yang ketiga adalah konseptualisasi. Dan yang keempat adalah eksperimentasi aktif. Tahapan tersebut terjadi secara berkesinambungan dan di luar kesadaran peserta didik. Berikut ini akan diuraikan mengenai 4 tahapan belajar tersebut. Yang pertama tadi adalah tahapan pengalaman konkret. Pada tahap ini, peserta didik mengalami suatu peristiwa, namun belum mengetahui apa hakikat peristiwa tersebut, bagaimana dan mengapa peristiwa tersebut terjadi. Selanjutnya, yang kedua adalah tahap pengamatan kreatif dan reflektif. Pada tahap ini, peserta didik lambat laun sudah mampu untuk mengadakan pengamatan secara aktif
terhadap suatu peristiwa dan mulai memikirkan untuk memahami peristiwa tersebut. Yang ketiga adalah tahap konseptualisasi. Pada tahap ini, peserta didik mampu membuat abstraksi dan generalisasi berdasarkan contoh-contoh peristiwa yang diamati. Kemudian yang keempat adalah tahap eksperimentasi aktif. Pada tahap ini, peserta didik mampu menerapkan aturan umum pada situasi yang baru. Tokoh yang kelima adalah Haney dan Mumford. Haney dan Mumford menggolongkan ada 4 golongan orang belajar. Yang pertama adalah kelompok aktivis, yaitu orang yang senang melibatkan diri dan berpartisipasi aktif dalam berbagai kegiatan, dengan tujuan untuk memperoleh pengalaman-pengalaman baru. Yang kedua adalah kelompok reflektor, yaitu kelompok yang memiliki kecenderungan yang berlawanan dengan orang-orang pada kelompok aktivis. Yang ketiga adalah kelompok teoritis, yaitu orang-orang yang memiliki kecenderungan yang sangat kritis, suka menganalisis, selalu berpikir rasional dengan menggunakan penalarannya. Selanjutnya, yang keempat adalah kelompok pragmatis, yaitu orang-orang yang memiliki sifat praktis, tidak suka berpanjang lebar mengenai konsep-konsep, teori-teori, dalil-dalil, dan lain sebagainya. Tokoh yang keenam adalah Benjamin S. Bloom dan David R. Cradwell. Proses belajar, baik di sekolah maupun di luar sekolah, menurut mereka menghasilkan 3 pembentukan kemampuan yang terdiri dari kemampuan kognitif, psikomotorik, dan afektif. Dan ketiga kemampuan itu disebut dengan taksonomi Bloom. Kemampuan kognitif meliputi pengetahuan, pemahaman, aplikasi, analisis, sintesis, dan evaluasi. Yang kedua adalah kemampuan psikomotorik yang meliputi peniruan, penggunaan, ketepatan, perangkaian, dan naturalisasi. Yang ketiga adalah kemampuan afektif yang meliputi pengenalan, merespon, penghargaan, pengorganisasian, dan pengalaman. Tokoh yang ketujuh adalah Aldous Huxley. Manusia itu sebenarnya memiliki banyak potensi yang terpendam, namun hanya disia-siakan. Sebenarnya dengan pendidikan itu diharapkan mampu untuk membantu manusia dalam mengembangkan potensi-potensi tersebut. Oleh karena itu, kurikulum dalam proses pendidikan harus berorientasi pada pengembangan potensi, dan itu tentunya melibatkan semua pihak, seperti guru, murid, maupun para pemerhati ataupun peneliti dan perencana pendidikan. Huxley juga menekankan adanya pendidikan nonverbal itu harus diajarkan kepada siswa. Pendidikan nonverbal bukan berwujud pelajaran seperti senam, sepak bola, bernyanyi, menari, dan lain sebagainya. Namun, hal-hal yang bersifat di luar pembelajaran itu memiliki tujuan untuk menumbuhkan kesadaran seseorang. Tokoh yang ke-8 adalah Paulo Freire. Menurut Paulo Freire, hakikat pendidikan harus berorientasi pada pengenalan realitas diri manusia dan dirinya sendiri. Bagi Paulo Freire, sistem pendidikan sebaiknya justru harus menjadi kekuatan untuk penyadar
dan pembebas untuk umat manusia. Sistem pendidikan yang mapan selama ini telah membuat peserta didik sebagai manusia-manusia yang terasing dan terjabut dari realitas dirinya sendiri dan realitas dunia sekitarnya. Karena ia telah mendidik mereka menjadi ada dalam artian menjadi sempit, yang berarti menjadi seperti orang lain, bukan menjadi dirinya sendiri. Pendidikan sebenarnya memiliki tujuan untuk menggarap realitas manusia, dan karena itu secara metodologis bertumpu di atas prinsip-prinsip aksi dan refleksi total, yakni prinsip yang bertindak untuk merubah kenyataan yang menindas. Jadi, antara guru dan murid saling belajar satu sama lain dan saling memanusiakan. Dalam proses ini, guru mengajukan bahan untuk dipertimbangkan oleh murid dan dipertimbangkan sang guru sendiri, kemudian diuji kembali setelah dipertemukan dengan pertimbangan murid-murid, dan sebaliknya. Baik, di sini saya Lutfiana Alfarido. Saya akan melanjutkan pembahasan materi ketiga mengenai implikasi dan aplikasi teori belajar humanis dalam proses pembelajaran. Baik, sebelumnya kan telah dijelaskan oleh Mbak Luki Hamada mengenai tokoh-tokoh beserta teorinya. Pada materi ketiga ini saya akan mengulas dua tokoh dan beserta implikasi-implikasi pada proses pembelajaran, yaitu Maslow dan Rogers. Seperti yang kita ketahui bahwa Maslow memiliki teori mengenai 5 hierarki kebutuhan, dan menurut Maslow, pendidikan humanistik haruslah pendidikan yang mencakup 5 kebutuhan hierarki tersebut. Apa saja 5 kebutuhan hierarki tersebut? Yang pertama yaitu kebutuhan fisiologis, yang kedua kebutuhan rasa aman, yang ketiga kebutuhan rasa kasih sayang dan memiliki, yang keempat kebutuhan harga diri, dan yang paling puncak adalah kebutuhan untuk aktualisasi diri. Selanjutnya mengenai teori Rogers kan telah menyebutkan bahwa menurut Rogers itu kurikulum, keahlian guru dan teknologi itu tidak terlalu penting. Bukan tidak penting, masih ada peran tapi tidak terlalu penting dalam pembelajaran. Dan yang terpenting itu apa? Menurut Rogers, yang terpenting itu adalah respon siswa serta interaksi antara guru dan siswa. Itu yang terpenting. Karena yang seperti kita ketahui bahwa humanisme ini itu menjunjung tinggi tentang potensi siswa gitu. Dan guru itu sebagai fasilitator. Guru hanya sebagai fasilitator. Siswalah yang berperan dalam mengembangkan potensinya masing-masing. Kemudian Rogers mengatakan bahwa cara agar anak didik dapat mengaktualisasi diri dengan tepat ada 4. Yang pertama, belajar harus menyenangkan. Yang kedua, belajar harus sesuai dengan kebutuhan, tidak kurang, tidak lebih. Dan yang ketiga, pembelajaran harus memberdayakan semua potensi anak didik. Yang keempat adalah belajar harus bebas dari ancaman psikologis. Selain itu, Rogers juga memberi saran bagaimana cara pembelajaran itu agar terjalan lebih efektif. Ada 2, yaitu dengan cara memberikan kesempatan siswa belajar dengan memberi sumber yang mendukung pula tentunya. Dan yang kedua adalah peer tutoring. Peer tutoring itu apa? Peer tutoring itu adalah siswa mengajari siswa yang lain. Jadi menurut Rogers, tidak hanya guru yang berperan dalam menyampaikan materi, tapi siswa juga bisa aktif dalam menyampaikan materi kepada siswa yang lain. Dengan cara itu, menurut Rogers, pembelajaran akan lebih efektif dan potensi yang dihasilkan akan lebih maksimal. Nah, di samping saya ini udah ada beberapa cara dalam proses pembelajaran yang dapat diterapkan menurut teori humanisme. Yang pertama yaitu merumuskan tujuan belajar yang jelas. Tentu saja belajar itu harus ada tujuannya. Yang kedua, mengusahakan partisipasi aktif murid melalui kontrak belajar yang bersifat jelas. Jadi sebelum proses pembelajaran itu dimulai harus ada kontrak ya antara guru, siswa, begitu pun dengan siswa dan siswa. Kemudian yang ketiga adalah mendorong murid untuk mengembangkan kesanggupan murid untuk belajar atas inisiatifnya sendiri. Jadi berbeda dengan behavioristik yang harus ada stimulus baru respon, sedangkan di humanis ini siswa itu didorong untuk berinisiatif sendiri gitu. Yang keempat adalah mendorong murid untuk lebih peka dalam berpikir kritis. Jadi tidak hanya berpikir pendek, tidak hanya penjelasan sedikit atau tentang apa gitu, tapi siswa itu didorong lebih berpikir, menguraikan sesuatu secara lebih detail gitu.
Proses selanjutnya adalah murid didorong untuk bebas mengemukakan pendapat, memilih pilihannya sendiri. Jadi kebebasan itu sangat penting juga dalam humanis. Kemudian ini juga dapat melatih mental siswa dalam public speaking, akan semakin terlatih. Guru menerima murid apa adanya, berusaha memahami jalan pikiran murid. Jadi dalam humanis itu tanggung jawab sangat diperhatikan juga, tanggung jawab masing-masing. Kemudian memberikan kesempatan murid untuk maju sesuai dengan kecepatannya, tidak terburu-buru juga. Jadi sesuai kecepatan murid yang dapat murid itu lakukan masing-masing. Yang terakhir adalah evaluasi itu dilakukan secara individual sesuai potensinya masing-masing. Jadi tidak ada itu pembanding antara murid ini lebih pintar daripada murid ini. Semuanya itu sesuai potensi masing-masing. Semua pasti memiliki potensi sesuai kadarnya masing-masing gitu. Dalam humanis itu sangat dijunjung tinggi tentang potensi siswa tersebut. Kemudian di sini jelaskan beberapa metode yang dapat dijadikan alternatif dalam proses pembelajaran, yaitu yang pertama active learning atau pembelajaran aktif. Tentunya bukan hanya guru yang memberikan materi, tapi siswa juga aktif dalam proses pembelajaran. Yang kedua adalah the accelerate learning atau pembelajaran dipercepat. Dicetuskan oleh Dave menggunakan pendekatan somatik, auditori, visual, serta intelektual. Untuk penjelasan lebih lanjutnya bisa kalian baca di makalah. Yang kedua adalah quantum learning atau pembelajaran yang menyenangkan. Kuncinya adalah seimbangnya antara akal dan emosi yang akan mampu membuat loncatan prestasi yang tidak dapat diduga. Yang terakhir adalah contextual teaching and learning atau pembelajaran dengan pendekatan kontekstual, yaitu guru itu membantu siswa mengaitkan antara materi yang diajarkan dengan kehidupan nyata gitu. Jadi berguna bukan hanya pada teorinya tapi juga pada penerapannya gitu. Nah, itu tadi penjelasan mengenai teori belajar humanis. Kesimpulannya adalah teori humanis sangat penting untuk diterapkan dalam proses pembelajaran. Pembelajaran humanistik menganggap siswa bukan hanya sebagai pencari ilmu, akan tapi sebagai pelaku dalam mengembangkan suatu potensi yang lebih baik ke depannya. Kembali lagi ke tujuannya humanis, yaitu untuk memanusiakan manusia. Demikian presentasi dari kelompok kami. Jika ada pertanyaan, sanggahan, tambahan, silakan disampaikan pada sesi diskusi. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.